Karena itu sulit untuk kita kendalikan biasanya. Terkadang kita sadar. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Baru dia tersadar, ingat akan kebesaran Tuhannya, ya. Dan menahan bisikan jiwanya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan ini sekali lagi rahmat dari Allah. Mengapa saya katakan rahmat dari Allah? Karena Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dulu pernah sempat disampaikan kepada Nabi bahwasanya semua yang kita kerjakan dihisab, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, sampai para sahabat ini merasa berat. Itu pernah dulu. Pernah dulu. Ya, mungkin ada yang bertanya, mana dalilnya Ustaz? Hampir setiap saat kita baca akhir dari surah Al-Baqarah. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Apa lanjutannya? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Semua yang kalian tampakkan, apa yang ada di dalam jiwa kalian, au tukhfuhu, atau yang kalian sembunyikan. Coba perhatikan ini ayat, menakutkan. In tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, atau yang kalian sembunyikan di dalam jiwa kalian, apa kata Allah? Yuhasibukum bihillah, akan dihisab nanti oleh Allah di hari kemudian. Mungkin kita kalau turun sama kita langsung kita mati nih, ya mati nih. Tidak ada yang selamat kalau begitu. Wa in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Makanya ketika ayat ini turun, dan coba lihat para sahabat begitu. Mereka itu ketika ada ayat yang turun, mereka merasa bahwasanya ini adalah Allah yang berbicara kepada mereka. Makanya kalau ada perintah mereka kerjakan, kalau ada larangan mereka tinggalkan. Kalau disebutkan tentang surga mereka berdoa untuk mendapatkannya. Kalau disebutkan tentang neraka mereka berlindung darinya. Kalau disebutkan ciri orang munafik mereka merasa takut dan khawatir jangan sampai termasuk di dalamnya. Kita ini kalau disebutkan ayat-ayat munafik langsung kita mengatakan, ini bukan saya, ini bukan saya. Ya. Ini tadabburnya sahabat luar biasa. Makanya mereka membaca Al-Quran bukan sekedar bacaan, bukan sekedar hafalan, bukan sekedar ditartilkan begitu saja, tapi mereka tadabburi karena mereka mau mengamalkan kandungan Al-Quran. Akhirnya rame-rame mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sungguh telah turun ayat kepada Anda yang sangat memberatkan kami. Nabi bertanya, apa itu? Mereka kemudian membaca Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya Rasulullah, kalau semua yang kita sembunyikan, bisikan-bisikan jiwa juga dihisab di hari kemudian, tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat ya Rasulullah. Dan ini menunjukkan kefakihan para sahabat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka begini. Beliau berkata, maukah kalian seperti orang-orang Yahudi yang kalau turun ayat kepada mereka, mereka mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami tidak bisa mengikuti. Orang Yahudi begitu, sami'na wa asayna. Makanya Allah mengunci hati-hati mereka. Nabi berkata, bal qulu, katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat dan kepada kita semua, kalau berhadapan dengan nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, secerdas apapun dirimu, setinggi apapun gelarmu, jangan sombong di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baru belajar sedikit dia sudah berani mengkritisi syariat Allah Azza wa Jalla. Dengan segala kepongahan, dengan segala kesombongan, dia menganggap dirinya cerdas, cendekia. Ya, dia mengatakan ini ayat-ayat Al-Quran perlu lagi untuk direvisi, ya, atau tidak berlaku lagi di zaman kita, ya.
Na'udzubillah. Siapa Anda? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Anda tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Kalau ada yang bertentangan antara akal Anda dengan nas Al-Quran dan hadis, jangan salahkan Al-Quran, tapi akal Anda yang sangat terbatas. Karena ini mukjizah yang Allah turunkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat sikap kita terhadap Al-Quran dan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya. Akhirnya para sahabat kemudian mengatakan, "Na'am ya Rasul, sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Setelah mereka berkata seperti itu, coba lihat. Allah itu kalau kita bersyukur nikmatnya ditambah. Tapi kalau kita kufur nikmat dicabut, diganti dengan azab. Ketika Allah melihat para sahabat ini bersyukur berkata seperti itu, sami'na wa ata'na, maka turun ayat berikutnya. Ya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu. Mereka berkata, apa yang mereka katakan? Wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena mereka berkata seperti itu, sami'na wa ata'na. Ya, dan ini makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapa yang selalu menentang syariat Allah sekecil apapun, maka keimanan itu tidak bisa bersemayam di dalam hatinya. Ya. Orang yang terbiasa membantah. Ya. Nah, para sahabat terima sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Turun ayat yang terakhir. Ayat berikutnya. Dan ini yang menggembirakan para sahabat sekaligus yang menghapuskan hukum ayat sebelumnya. Ya, menghapuskan hukum ayat sebelumnya. Di mana Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Ayat ini menghapuskan hukum sebelumnya, yang mana Allah mengatakan apa yang kalian tampakkan atau yang kalian sembunyikan dihisab oleh Allah, dan yang kita sembunyikan ini tentu tidak mampu kita kendalikan. Makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Karena ini tidak mampu kita kendalikan, di luar kemampuan kita, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan. Makanya Nabi mempertegas dalam hadisnya, innallaha tajawaza li an ummati ma haddathathu anfusuhum ma lam taqul aw taf'al. Allah tajawaz. Tajawaz itu artinya melewati, membiarkan untukku dari umatku bisikan-bisikan jiwa mereka selama belum keluar dalam bentuk perkataan atau keluar dalam bentuk perbuatan. Ya. Selama belum keluar, misalnya dia duduk di majelis, tiba-tiba, ya kan begitu biasanya syaitan, dan enak memang majelis kalau ada orang yang dicerita di situ. Ya, baru dia mau cerita, langsung dia, ini gimana? Tidak boleh, haram. Sama saja memakan bangkai saudara kita. Dia tahan itu, tidak jadi. Malah dia ubah topik, ganti pembicaraan, ya, supaya tidak ada orang yang digibahi di situ, berpahala. Ya, padahal sebelumnya ada bisikan jiwa. Misalkan bisikan jiwa, dia di rumahnya, tidak ada halangan, dia mendengar suara azan, dia mengatakan, di sini saja sholat deh. Ya, ini bisikan jiwa. Ya, padahal dia sehat walafiat, tapi dia lawan itu. Ini belum ditulis sebagai pahala. Padahal coba kita lihat, Allah mengatakan, alimun bidzatis sudur, ya'lamu khainata al-a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu mata-mata yang berkhianat, bahkan yang tersembunyi di dalam hati. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, walaupun ini tidak dihisab, biasakan untuk tidak membisikkan jiwa kita kecuali yang baik. Dan ini adalah kesempurnaan rasa malu kita kepada Allah, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Istahu minallah haqqal haya. Hendaknya kalian benar-benar merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, bagaimana rasa malu yang sebenarnya Rasulullah? Beliau mengatakan, antahfadhar ra'sa wa ma wa'a, wa antahfadhal batna wa ma hawa, wa antadhkural mauta wal bila. Engkau selalu menjaga kepalamu dan apa yang ada di sekitarnya. Mata dijaga, telinga dijaga, lisan dijaga, termasuk yang ada di dalam kepala kita. Fikiran-fikiran kita dijaga. Biasakan selalu berpikir positif. Jangan membuat diri kita ini dibawa oleh pikiran-pikiran yang buruk. Makanya mengapa Nabi itu selalu menyuruh kita lisan basah dengan zikir. Karena lisan itu mengantar kita untuk berpikir yang baik. Subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Memikirkan yang baik-baik, berzikir kepada Allah. Kemudian wa antahfadhal batna wa ma hawa. Kau menjaga perut dan apa yang ada di sekitarnya. Apa yang ada di sekitar perut? Al-farj, kemaluan, hati yang dekat dengan perut, ini semua dijaga. Ya. Kita jaga jangan ada yang masuk kecuali yang halal. Kemaluan juga demikian. Kata Nabi, "Man yatman lima baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin untukku dia menjaga apa yang ada di antara tulang rahangnya, yaitu lisan, lidah, dan apa yang ada di antara pahanya, saya menjamin untuknya masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah bukti rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita di hari kemudian, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan semoga Allah memudahkan hisab-hisab kita insyaallah. Bahkan semoga Allah menggolongkan kita termasuk di antara mereka yang tidak dihisab. Ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab." Ada 70.000 yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. 70.000. Berapa kini? Sejak zaman dahulu. Ya. Jangan berkecil hati. Ya, biasa kan kalau pendaftaran itu penerimaan CPNS yang mendaftar 10.000, yang diterima cuma 10 atau 100. Biar lagi satu jadi terima, yang penting Anda tidak masalah. Ya. Biar 70.000 yang penting kita ada di situ insyaallah. Makanya Nabi ini sempat khawatir. Dia mengatakan, wah 70.000 sedikit. Dia minta tambahan kepada Allah. Ya, makanya dalam riwayat yang sahih disebutkan Allah mengabulkan doa Nabi-Nya karena Nabi selalu ingat kita, ingat umatnya. Bahkan beliau pernah menangis. Kemudian Allah menyuruh Jibril turun, kau tanya Muhammad, dan Allah tentunya Maha tahu. Apa yang membuat dia menangis? Jibril turun, apa yang membuatmu menangis wahai Muhammad? Rasulullah mengatakan, ummati ya Jibril, saya mengingat umatku ya Jibril. Akhirnya Jibril kembali kepada Allah. Ya Allah, dia mengingat umatnya, Muhammad ingat umatnya. Apa kata Allah? Sampaikan kepada Muhammad, saufa nurdika fi ummatika wala nasu'uk. Kami akan memberikan apa yang kau ridhai untuk umatmu, dan kami tidak akan kecewakan engkau hai Muhammad. Makanya beliau minta tambahan pada setiap kelipatan 1.000 dari 70.000 ada lagi 70.000 menjadi 4.900.000. Ya, mudah-mudahan kita ada di situ insyaallah. Demikian pengajian kita pada kesempatan malam hari ini.